Kaidah nomor 61, karena diketahui sebelumnya di kaidah nomor 60 itu meskipun kitabnya Syekh Muhasibi itu cocok untuk awam, akan tetapi di dalamnya ada sesuatu yang memberatkan, maka penting sekali di sini si ami pun harus memiliki rujukan yang terpercaya di dalam hal-hal yang dia itu ingin mempelajarinya, baik itu tasawuf, fikih ataupun yang lain. Nah, begitu juga setiap masing-masing seorang sufi, ya dia itu perkataannya di dalam dunia fikih bisa dipegang ya apabila dia itu memang ahli di bidang fikih. Kalau misalnya seorang sufi dia itu tidak ahli di dalam bidang fikih, maka ya kita mengukur perkataannya menurut ahli fikih. Begitu juga orang ahli fikih, dia itu berbicara tentang persoalan tasawuf. Kita tidak bisa memegang perkataannya seorang faqih tersebut di dalam hal tasawuf apabila dia itu tidak mentahkiknya tasawuf dengan sebenarnya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka penting sekali di sini kita mengambil sesuatu dari ahlinya. Dan di kaidah nomor 61 ini, itulah apa yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh musannif. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yukhaju ilmu kulli syai'in min arbabihi. Pastinya diambil ilmu tentang segala sesuatu min arbabihi itu dari pakar-pakarnya, dari profesionalnya. Oleh karena itu, fal ayu tamadu sufi fil fikhi illa ayu ropa qiyamuhu alaihi. Maka tidaklah dijadikan pegangan seorang sufi di dalam ilmu fikih terkecuali diketahui pelaksanaan si sufi tadi alaiha di atas fikih. Jadi kalau misalnya si sufinya dia itu tidak diketahui atau sembarangan di fikihnya, dia ngurusin persoalan batin saja, secara administrasi ibadahnya salah, maka ya pembicaraannya yang terkait dengan ahkamu syar'iyah itu tidak diperhitungkan. Wala pakihun fit tasawufi illa ayu ropa tahqiquhu lahu. Tidak juga dijadikan pegangan seorang fakih fit tasawuf di dalam tasawuf illa ayu ropa, terkecuali diketahui tahqiquhu perealisasinya tasawuf lahu bagi si fakih. Jadi kalau misalnya si fakihnya itu dia hanya ngurusin lahir saja tanpa peduli dengan urusan batinnya, ya omongan dia tentang tasawuf tidak bisa dijadikan pegangan. Toh kita ketahui bahwasanya fakih itu kan dia ngurusin sesuatu yang sifatnya administratif saja. Oleh karenanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut ilmu fikih itu termasuk ilmu dunia, begitu juga ilmu hadis dan yang lainnya. Alasannya kenapa? Karena seorang fakih ketika berbicara tentang sholat itu definisinya apa? Dia adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Apabila terpenuhi itu semua ya secara administratif sah-sah saja meskipun tidak ada khusyuk gitu kan ya. Nah, ini sesuatu yang lahir tanpa batin secara fikih sah. Jadi seorang fakih apabila ngobrolin tentang batin sementara dia tidak merealisasikan di dalam pelaksanaan fikihnya, ya tidak bisa dijadikan pegangan. Lalu berikutnya musannif mengatakan wala muhaddisun bihima illa ayu lama qiyamuhu bihima. Tidak juga dijadikan pegangan seorang muhadis saat berbicara tentang tasawuf dan fikih terkecuali diketahui pelaksanaannya si muhadis bihima dengan tasawuf dan fikih. Nah, begitu juga seorang muhadis, dia itu perkataannya tidak bisa dijadikan pegangan tentang persoalan fikih dan tasawuf. Karena apa? Sesuatu yang dia itu lahir dan batinnya tidak terlihat, seorang muhadis melaksanakannya yaitu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Karena seorang muhadis ditinjau dari profesionalnya ia di bidang hadis, dia itu hanya ngurusin hadis ditinjau dari segi riwayat yang dia itu telusuri. Kalau udah ketemu oh ini sahih atau doib atau menyebabkan rodwal qabul, lalu setelah itu dia beralih kepada diroyah terus menemukan hakikat mananya seperti itu, ya udah gitu selesai tanpa
pelaksanaan lahir dan pelaksanaan batin. Karena untuk pelaksanaan lahir itu urusannya seorang faqih, untuk pelaksanaan batin itu urusannya seorang sufi. Nah, jika seorang muhaddis tidak diketahui pelaksanaan keduanya, ya maka omongan dia tentang sesuatu yang batin dan lahir ini tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, setelah mengetahui kaidah amma seperti yang dikatakan, setelah mengetahui kaidah amma yang dikatakan oleh musonib terkait tentang faqih, sufi dan muhaddis, maka di sini penting untuk kita mengambil sesuatu dari pakarnya. Sebagaimana di sini musonib mengatakan, palajima tolabul fikhi min kibalil fuqaha limuridit tasawuf. Maka meniscayakan mencari faqih dari arah fuqaha bagi seorang yang menginginkan tasawuf. Artinya carilah fikih pada ahli fikih meskipun dia itu sedang menjalani tasawuf. Wa inna ma yarji'u li ahli tariq bima yahtasu bisalahi batini min dzalika wa min ghairihi. Nah, seorang murid tasawuf ini dia itu kembali kepada ahli tariqat itu bima yahtasu bisalahi batinihi min dzalika. Jadi di dalam sesuatu yang memang khusus tentang perbaikan batinnya si murid tasawuf atau orang yang menghendaki atau menginginkan jalan tasawuf. Min jalika dari ahli torik, wa min goirihi dan selain dari ahli torik untuk persoalan-persoalan yang lainnya. Wali jalika oleh karena tersebut, karena Syekhu Abu Muhammad Al-Marjani, maka Syekh Abu Muhammad Al-Marjani ya'muru ashabahu memerintahkan kawan-kawannya birruju untuk kembali atau merujuk kepada para fuqaha fi masailil fikhi di dalam masalah-masalah fikih. Bahwa ingkana meskipun keadaan Abu Muhammad Al-Marjani ini arifan mengetahui terhadap masalah-masalah fikih. Nah, ini menunjukkan keprofesionalannya Abu Muhammad Al-Marjani. Jadi jelasnya penting untuk kita juga bijaksana mengembalikan persoalan pada pakarnya. Karena apabila sesuatu dibicarakan atau diambil dari bukan pakarnya, maka ya menjadi kacau balau. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.